acara pada pagi hari ini hingga berakhir nanti. Pertama-tama, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, seluruh peserta memasuki ruang Zoom. Yang kedua, acara pembukaan. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, pembukaan pembacaan laporan pertanggungjawaban. Yang keenam, pembacaan laporan pertanggungjawaban. Yang ketujuh, pengenalan pengurus Komunitas Peradilan Semu 2021. Kedelapan, doa penutup. Baik, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Fahrid Rahmatullah. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Ini, bentar. Oke, sebelumnya cek dulu suaranya apa udah jelas masuk? Jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون
خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sebenarnya sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Mahir selaku pembina KPS, tetapi beliau sekarang berada di rumah sakit dikarenakan terkena COVID. Mari kita doakan beliau agar cepat sembuh dan cepat dinyatakan negatif COVID. Amin. Amin. Yang selanjutnya yakni sambutan dari perwakilan Dema Fakultas Syariah dan Hukum. Kepadanya saya persilahkan. Mungkin bisa dilewati aja dulu, soalnya dari perwakilan Demanya masih belum bisa join. Baik. Berarti kita lanjut saja, yakni sambutan dari Ketua Umum Komunitas Peradilan Semu kepada Mbak Dwi Sulistyo. Saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahir selaku pembina dari Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang saya hormati Dema Fakultas Syariah dan Hukum. Yang saya hormati teman-teman saya dan adik-adik yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam acara yang insya Allah penuh barokah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap kita curah limpahkan pada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kalimat. Yang pertama mengenai ini, ada pembenaran yang terkait dengan acara ini. Nah, yang pertama itu karena kemarin pamflet yang disebarkan itu tulisannya pelantikan. Nah, sebenarnya itu acara ini adalah acara pelengseran dari kami selaku pengurus Peradilan Semu UIN Sunan Ampel Surabaya periode 2020. Jadi bukan pelantikan ya. Itu sedikit saya meluruskan. Yang kedua, saya ingin menjelaskan, mungkin dari adik-adik ataupun dari teman-teman banyak yang menanyakan terkait kelanjutan dari Google Form kemarin ya, yang kita memilih ketua dan wakilnya. Kenapa kok nggak diberitahukan setelah waktu selesai? Nah, itu alasan kami memberitahukan sekarang karena yang pertama, kami itu sebenarnya udah menutup pemilihan tepat pada jam 12 sesuai dengan agenda yang direncanakan. Nah, yang kedua, kenapa kami nggak langsung mengumumkan? Karena kami ingin mengumumkannya itu di acara kali ini. Jadi kami udah mempunyai rancangan untuk membuat acara yang mana acara itu pelengseran. Jadi kami memberitahunya di pelengseran tersebut. Nah, yang ketiga, biar kalian semua pada deg-degan sama surprise
buat kalian semua. Jadi biar buat bikin kalian penasaran juga gitu. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya atau kenapa sih Mbak kok nggak diumumkan? Nanti takutnya ada yang salah paham atau gimana. Jadi saya luruskan di acara kali ini ya. Selanjutnya yaitu saya berpesan, nanti kan pasti kita kasih tahu ya hasilnya dari pemilihan kemarin. Saya berpesan, gimana pun hasilnya nanti, kalian semua saya harap bisa berproses di komunitas peradilan semu UIN Sunan Ampel Surabaya dengan sebaik-baiknya, tanpa melihat jabatan apa yang nanti kalian pegang gitu ya. Selanjutnya juga kalian saya harapkan bisa memanfaatkan komunitas ini dengan sebaik-baiknya untuk menunjang perkuliahan kalian ataupun memberikan wawasan terkait dengan masalah hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga acara kali ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini apakah perwakilan Demanya sudah hadir? Sepertinya perwakilan Dema belum hadir ya. Belum kayaknya. Ya sudah, lanjut saja. Marilah kita beranjak kepada acara yang selanjutnya, yakni pembacaan laporan pertanggungjawaban dari pengurus komunitas peradilan semu UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019-2020. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Mungkin bisa dimulai dari Mas Ahmad Yasin Nur selaku wakil dari komunitas peradilan semu UIN Sunan Ampel. Silakan Mas Hayas. Cek. Suara saya terdengar nggak? Ahmad. Dengung. Kok dengung ya? HP-nya berdekatan. Kan pakai 2 akun. Cek. Sudah ya? Ya, terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, bentar. Oke, cek. Cek. Halo. Iya, sudah terdengar, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Yasin Nur, wakil dari Ketua Umum KPS. Di sini saya akan mengawali pembacaan LPJ, laporan pertanggungjawaban dari pengurus tahun 17 dari kami. Di tahun kepengurusan kami itu apa aja dan gimana saja. Ke bawah, Dek. Yolanda. Ke bawah. Ini share screen, tak? Halo? Atau saya buka
sendiri aja. Kawannya aja, nggak ada kawannya. Dek Yoma bisa share screen nggak? Itu udah share screen, tapi ya, Soalnya nggak kelihatan. Oh, sudah. ini saya lakukan dari kita, ketua dan wakil ketua saja langsung. Soalnya waktu di Zoom meeting ini itu kata Dek Yolanda itu terbatas sampai jam 10 nanti. Jadi jam 10 nanti Zoom ini ya sudah selesai, sudah tutup. Tanya kayak gitu. Jadi ini saya bacakan langsung dari ketua dan wakil ketua. Poin A, susunan pengurus. Ketua Dwi Sulistiorini, wakil ketua Ahmad Yasin Nur, sekretaris Hesti Puspitasari, wakil sekretaris Ella Zumazia, bendahara Kurnia Dwi Putri, wakil bendahara Fatma Hari Setio Ningrati. Setio Ningati. Nah, divisi eksekutif, ini saya bacakan dulu pengurusnya siapa aja. Koordinator Arif Firdaus Ananda, wakil koor eksekutif M. Nizar. Anggotanya Muji Fadilah Sukma Arsia, nomor 3 Firman, yang terakhir Yuni Bekti Wardani. Divisi legal event, koordinatornya Ilham Firdaus Zaman, wakil koor dikosongi karena emang dianya mundur. Nah, kenapa nggak diganti? Ya, apa ya, kenapa sih? Soalnya wakil koor ini sudah lama nggak aktif, terus baru kemarin ini mau acara dicari itu nggak ada, ya udah kita keluarkan aja. Anggotanya Lailatul Widyawati, 2 Nur Habibatus, 3 Novita Indasari, 4 Muhammad Siddiq Rizaldi, 5 Siti Ainul Farida, 6 Muhammad Riono. Divisi Kominfo, koornya ada Hamadah Wafifah, wakil koornya Muhammad Amin, anggotanya Zahirul Ma'wa, kedua Yolanda Puspita Sari, 3 Abidatul Hilmiyah, Nadia Silvia, dan Maria. Nah, program-program yang ketua dan wakil ketua atau program kerja dari BPH dari kita ini, yang pertama yaitu program kerjanya ada lomba SNMCC. Ini semacam lomba peradilan semu tingkat nasional. Nah, ini anggota KPS waktunya pengunduran. Nah, sebenarnya kenapa pengunduran? Sebenarnya tahun 2020 kemarin ini itu ada lomba SNMCC di Ponorogo. Nah, berhubung ada COVID diundur. Mungkin tahun ini 2021 akan digelar lombanya di IAIN Ponorogo. Kedua, lomba peradilan semu tingkat fakultas. Di kepengurusan kita yang kemarin ada lomba peradilan semu tingkat fakultas sudah dilaksanakan. Tidak terlaksana ya? Tidak terlaksana. Ini sasarannya, ini tidak terlaksana ya, Mbak Sulis ya? Iya, Mas, tidak terlaksana. Untuk yang kepengurusan kemarin itu baru terlaksana. Nah, di mintanya kita nggak bisa terlaksana soalnya emang kita nggak Ya. itu. Soalnya seingat saya itu pernah ada lomba tingkat fakultas, itu nggak di kepengurusan kita ya? Tidak terlaksana karena COVID ya. Itu sasarannya mahasiswa syariah Fakultas Hukum, WINSA. Waktu sebenarnya dilaksanakan April 2020 ya, di lantai 4. Tapi kuliah kita libur sejak bulan 3 kalau nggak salah. Pertama diumumkan 1 minggu, terus lama-kelamaan 1 tahun nggak masuk kuliah. Yang ketiga, program kerjanya wisata. Nah, ini kita ini pengen wisata sebenarnya. Biar apa ya? Biar mengeratkan
hubungan silaturahmi kita biar lebih dekat. Tapi ya gimana wisatanya? Masa wisata online kan ya? Ini wisata rencananya seluruh anggota KPS. Rencananya ini sebenarnya rencana untuk bulan ini belum tahu kapan, tapi dipastikan kemungkinan besar Agustus. Tapi ya COVID, lagi-lagi COVID ya tidak terlaksana. Ini PJ-nya Mbak Ella. Rencananya ini cuma dipacet aja, nginep di villa, tapi yang nggak jadi. Terus keempat, tur edukasi KPS. Ini juga tidak terlaksana. Ini sasarannya anggota KPS bulan November. Ini di KPS Peradilan Semu Universitas di Surabaya. Universitas di Surabaya ini mana aja ya, Mbak Sulis ya? Mungkin di UNESA atau di universitas mana? Istilahnya tur edukasi lah, tapi belum bisa terlaksana. Terus yang kelima, program kerja Posita tahun 2019. Ini terlaksana kemarin di lantai 4 yang PJ-nya Didik Zainul Mutakin. Keenam, Posita tahun 2020 kemarin baru dilaksanakan PJ-nya Yolanda. Itu aja sih laporan dari kita ketua dan wakil ketua. Selanjutnya yaitu sekretaris. Untuk Mas, saya sebelumnya ini ada kesalahan ketik nama. Atas nama Yolanda, itu Yolanda Puspita Rizky, bukan Yolanda Puspita Sari. Mohon maaf. Soalnya kemarin Yolanda belum Puspita Rizky. Kemarin belum sempat memberikan. Minta maaf ya buat adik Yolanda salah sebut nama. Yang selanjutnya ini LPC dari sekretaris. Saya persilahkan perwakilan dari sekretaris untuk membacakannya. Monggo. Sekretaris, ada yang sudah masuk kah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari LPJ Sekretaris, yaitu yang sekretarisnya saya, Hesti Puspitasari, dan wakil sekretarisnya Ella Zumazia. Di sini ada daftar surat masuk pas tahun 2020, yaitu dari WINSA, organisasinya Arisalah, dan dari Universitas Bayangkara, organisasinya Peradilan Semu. Sama-sama ini bersifatnya undangan gitu. Terus kemudian itu ada contoh-contohnya undangan yang diundangkan. Terus next. Oke, untuk daftar surat keluar yang pada tahun 2019 itu yang pertama itu ada undangan untuk pemateri. Undangan untuk pemateri ini pas waktu kajian. Terus permohonan izin tempat juga pas waktu kajian. Terus permohonan peminjaman, permohonan dispensasi perkuliahan, permohonan pembuatan SK pembimbing, permohonan peminjaman ini untuk yang lomba di Jogja. Ya. Itu berikutnya itu ada contoh-contoh undangannya. Oke, yang surat keluar pas tahun 2020 itu permohonan dispensasi perkuliahan ini untuk yang kunjungan ke pengadilan.
Terus surat keaktifan organisasi, ini yang ikut beasiswa itu. Terus yang selainnya itu pas waktu Posita tahun 2020 itu. Ya, selanjutnya itu ada contoh-contoh dari undangannya. Oke, kemudian untuk daftar anggota tahun 2019 ini sekitar 77 orang. Ya, ada 75 orang ya untuk daftar Posita tahun 2019. Yang kalau untuk tahun 2020 itu ada 99 peserta. 99 orang yang daftar. Sekian dari saya laporannya. Bisa dilanjutkan ke laporan selanjutnya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan bendahara, perwakilan dari bendahara, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar? Mohon maaf, apakah sudah terdengar suara? Sudah, silakan. Terima kasih atas waktu yang sudah dipersilahkan. Nah, di sini saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban mengenai laporan keuangan maupun laporan program kerja dari bendahara itu sendiri. Yang pertama, bendahara pertama yakni saya sendiri, Kurniadi Putri, dan bendahara kedua yakni Fatma Hari Setianing Ati. Nah, yang pertama ini mengenai laporan keuangan sudah saya perinci untuk waktu, tanggal, dan keterangan pemasukan maupun pengeluaran serta total dari keuangan di KPS ini. Jadi yang pertama mengenai pendaftaran Posita itu kan dulu tahun 2019. Nah, untuk yang tanya kenapa tidak diperinci mengenai pengeluaran saat acara Posita itu berada pada panitia atau bendahara di acara panitia. Nah, uang yang masuk itu sudah bersih ya, maksudnya sudah tidak ada perincian lagi untuk mengenai apa saja yang dibeli atau apa saja keperluan pada saat acara Posita 2019. Jadi pemasukan dari yang pertama yakni pendaftaran Posita 2019 itu sebanyak 700.000. Terus selanjutnya untuk kas yang kepengurusan KPS sebelumnya, periode sebelumnya yakni periode 2018-2019 itu diberikan pada saya sebesar 250 sehingga totalnya menjadi 950. Terus selanjutnya yakni pembayaran uang jasket anggota. Nah, uang jasket ini apa sih? Jasket itu adalah PDH kita, di mana jasket ini merupakan program kerja dari bendahara di periode sebelumnya. Nah, untuk pembayarannya itu kan nggak semua itu dibayarkan langsung ya. Jadi ada anggota yang baru bisa melunasinya di periode saya, yakni bendahara. Mengenai sisa uang dari bendahara acara Posita, nah ini kan yang pendaftaran sama acara itu beda ya. Nah ini sisa uang dari bendahara acara Posita yang diberikan ke saya yakni sebesar 30.000, itu termasuk ke dalam pemasukan. Untuk pengeluaran ini itu mengenai konsumsi rapat pertanggungjawaban Posita, terus pembelian buku kas bendahara, terus pembelian konsumsi kajian itu sudah saya perinci di pengeluaran. Untuk selanjutnya yakni ini ada lagi yang waktu itu di Tumsulis. Nah, di Tumsulis ini memberikan pada tanggal 7/11/2019 itu memberikan uang pendaftaran lagi ke saya. Jadi sebenarnya
uang pendaftaran totalnya itu adalah Rp767.200. Nah, tapi sesuai apa yang diberikan tim sulis kepada saya itu saya cantumkan sesuai dengan tanggal pemberian gitu ya. Terus selanjutnya untuk mengenai pengeluaran itu fotokopi buku pegangan dan keperluan lomba. Dulu kan pada tim sulis itu yang di Ponorogo kalau nggak salah itu kan ada pemberkasan. Nah itu diambilkan dari situ fotokopi, terus pengurusan berkas-berkas itu diambilkan dari sini, yakni sekitar 56.600. Terus konsumsi kajian itu kita kajian sebanyak berapa kali ya? 2 kali. Untuk yang tatap muka langsung. Nah, untuk yang pengeluaran selanjutnya ya fotokopi dan berkas itu pada saat keperluan itu ya, yang lomba juga kayak ini. Pokoknya tulis itu memberikan kur ini kekurangannya 20.600. Jadi saya berikan waktu tanggal ini 7/11/2015. Untuk mengenai uang posita dari 20 ini masuk ke bendahara umum yakni sekitar 45.000. Untuk LPJ posita yang kemarin itu masuk ke saya 400.000. Jadi total semua keuangan dari bendahara di KWS ini adalah Rp1.492.400. Nah, untuk laporan program kerja dari bendahara, yakni ada 4. Yang pertama adalah koin kemandirian yang dipertanggungjawabkan yang atau dipegang oleh Atma dan keterangannya tidak terlaksana. Yang kedua, penarikan uang kas rutin setiap kajian sebenarnya itu penanggung jawabnya itu saya sendiri dan tidak terlaksana. Yang ketiga, penjualan KUHP atau KU Hapar itu juga penanggung jawabnya saya itu tidak terlaksana. Dan yang keempat, jualan saat wisuda itu pegang tanggung jawabnya oleh Fatma, itu juga tidak terlaksana. Nah, dari bendahara sendiri saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena laporan program kerja yang kami susun itu tidak berjalan dengan lancar karena ini berurusan dengan keuangan. Jadi ketika keuangan itu sangat komersil ya, jadi harus tidak terasa karena ya ada pandemi itu. Oke, untuk itu saja. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin minta waktunya sebentar ya. Saya mau meluruskan itu kemarin kan pengurusan LPJ tahun 2020 itu kan saya juga ikut andil, maksudnya saya juga ikut menguruskan di fakultas. Nah, itu sebenarnya kita itu meminta uangnya itu 945.000. Nah, alhamdulillah sebenarnya Bu Sukia itu memberikan, kan kita kan cairnya itu sekarang itu alurnya itu lewat Bu Sukia, jadi nggak ke bagian keuangan. Jadi kita menyetorkannya ke keuangan, cuman untuk dana-dana yang turun itu lewat dari Bu Sukia gitu. Nah, kemarin itu alhamdulillah udah cair 945.000 seperti yang kita anggarkan. Nah, tapi di tengah-tengah ternyata saya dapat info Bu Sukia itu ngechat saya, katanya itu ternyata LPJ yang kita sampaikan itu masuknya ke bagian keuangan umum yang ada di rektorat yang di Twin Tower itu ternyata kita itu cuma cair berapa itu 500 kalau nggak salah itu. Nah itu udah kepotong sama admin dari Bu Sukia maupun saya itu. Jadi tinggal 400.000. Jadi ini saya luruskan karena kemarin itu kan ada beberapa yang juga ikut ikut membuat laporannya juga kan. Jadi saya kasih tahu itu cairnya 945, kok kenapa di sini ditulis 400.000. Jadi takutnya nanti ada salah paham. Jadi saya luruskan di sini. Ini itu sih, terima kasih. Silakan dilanjutkan dengan revisi.
eksekutif dulu. Silakan Mas Arief atau perwakilan. Ya, iya, iya. Jadi gini, saya dari divisi eksekutif ini mewakili. Barangkali ada anggota saya yang tidak bisa hadir. Saya mohon maaf mungkin karena berhalangan dan sebagainya. Tapi yang jelas saya sudah menyampaikan dan memesan pada semua anggota agar bisa hadir dengan segala kendala karena ini melalui online. Tapi mungkin ada yang tidak bisa hadir. Jadi di sini saya langsung saja ingin menyampaikan program kerja divisi eksekutif. Jadi saya berkaca dari ketika saya masih menjadi anggota dan pengalaman saya ketika lomba dan lain sebagainya. Saya di sini membuat program ini dengan anggota saya berusaha untuk mengedepankan pengetahuan hukum di segala bidang, baik formil maupun material, guna pengembangan bakat dari anggota KPS ini. Karena dengan ikutnya KPS ini, saya harap semua anggota ini nanti mampu bisa berbicara banyak di bidang hukum, baik formil maupun material. Ya, kurang lebih Anda bisa sidang, baik perdata, pidana, maupun hukum keluarga. Jadi di sini saya awali dengan program kerja yang pertama, yakni mengenai pengenalan dasar hukum perdata. Jadi saat pengenalan ini masih belum ada pandemi, jadi kami melakukannya itu pukul 4. Kebetulan ada ruangan yang bisa kami kondisikan sehingga setiap pukul 4 sore itu pasti ada, baik itu hari Rabu atau hari Selasa. Lalu yang kedua saya lanjutkan dengan pengenalan dasar hukum pidana. Jika ini masih belum ada pandemi dan kami lakukan setelah perkuliahan selesai dan ini terlaksana. Lalu yang ketiga, hukum acara perdata. Jadi setelah dasar-dasarnya saya kenalkan dengan mengundang beberapa pemateri, lalu selanjutnya mengenai hukum acara pidana. Dan ini yang terlaksana. Namun sebenarnya program kami masih lebih banyak dari ini. Namun terkendala karena pandemi. Ya kita semua tahu pandemi ini merupakan sebuah bencana yang memang tidak terpikirkan sebelumnya. Karena harapan saya pada LPG saya ini, dahulu itu saya memprogram tentang harus adanya praktek. Tetapi praktek sangat sulit dilakukan jika kondisinya masih seperti ini. Sehingga tidak terlaksana. Sekian dari divisi eksekutif. Selanjutnya silakan dari divisi Kominfo, Mas Kamada atau wakilnya dipersilakan. Itu yang ditampilkan, tolong scroll. Baiklah, mohon maaf sebelumnya. Saya Hamada Wafifatia mewakili dari divisi Kominfo. Yakni dari saya sendiri akan menyampaikan program kerja dari divisi Kominfo. Yang pertama yakni saya mengaktifkan sosial media, yakni dalam hal ini terkait Instagram, lalu Gmail untuk bersurat-surat antar. Yang pertama mengaktifkan sosial media dalam hal ini sudah terlaksana ya untuk mengunggah di Instagram terkait apapun itu, hari besar dan lain-lain. Yang kedua yakni media penyampai materi kajian. Untuk hari ini kayaknya belum terlaksana karena dari divisi eksekutif nggak mengirim langsung materi kajiannya ya, jadi belum bisa saya masukkan, jadi tidak terlaksana. Yang ketiga yakni mengenai penyampaian media informasi terkait lomba dan event dalam waktunya kondisional untuk mahasiswa komunitas peradilan semu terlaksana. Yang keempat,
studi banding antar KPS. Di sini saya mewakili dari KPS UIN Sunan Ampel berkontribusi untuk menjalin hubungan antar KPS di Universitas Bayangkara. Dan selanjutnya mengabadikan setiap acara KPS ini terlaksana terkait apapun itu, posida dan lain-lain. Yang terakhir mengabadikan dokumentasi lomba KPS yang dalam hal ini di lomba di IAIN Ponorogo dan UIN Sunan Kalijaga. Yang ke-7 yakni membuat video YouTube tentang pelaksanaan persidangan semu di YouTube. Di sini tidak terlaksana. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari ketua bisa menyampaikan penutup. Masih ada ini Mas, divisi legal event. Silakan perwakilan Mas Ilham atau perwakilannya. Mas Ilham atau Mas Ilham perwakilan? nggak hadir kayaknya. Oh, baik-baik. Mas Yasin bisa dibacakan lagi, Mas. Dibacakan lagi, Mas. Mas Yasin tadi live, Mbak. Tes. Halo. Sudah selesai, Mas Yasin. Oh, sudah selesai. Iya. Langsung menyampaikannya, langsung menyampaikan. Ini kurang apa loh? Kurang yang apa? Legal Eksekutif event. Legal event. Legal event. Bentar. Nah, legal event kemana? Nggak hadir. Hah? Legal event. Nggak ada yang hadir lah. Legal event. Kayaknya. Mbak Bibar ya, Pak. Ya apa rek kono sing hadir iki? Wis dikandani ketwinginane lho. Gak hadir. Ya apa? Legal event. Koordinatornya Ilham Faridus Zaman. Wakilnya ini kenapa ditulis ya? Harusnya nggak usah ya. Dihapus saja. Nggak ada wakil. Anggotanya Nur Habibatu Solihah, Novita Indasari, Muhammad Siddiq Rizaldi, Siti Ainul Farida, terakhir Muhammad Riono. Nur Habibatu hadir, Kak. Yang kerja. Hah? Itu ada yang hadir. Nur Habibatu. Gimana? Bisa. Oh ya udah, Nur Habibatu saja. Kalau ada yang hadir. Nur Habibatu saja. Ya. Sinyalnya. Halo.
Ya wes aku ya. Program kerja ini legal event kunjungan ke pengacara. Sebenarnya nggak tiap hari Jumat sih. Kunjungan ini sebenarnya mengikuti jadwal kalian. Misal jadwalnya adik-adik bisanya kapan, ya yuk berangkat. Tapi ini kebanyakan bisanya itu hari Jumat. Kadang juga hari Selasa, kadang juga hari Rabu, tergantung jadwal. Nah, ini sasaran anggota peradilan semu. Tujuan mengembangkan pengetahuan anggota komunitas peradilan semu di bidang praktik persidangan. Ya, benar sih. Jadi program kerja legal event yang ini itu menyasar kepada kalian anggota KPS untuk melihat langsung bagaimana peradilan atau persidangan di pengadilannya langsung. Proses peradilannya seperti apa biar kalian tahu langsung gitu. Waktu ini 28 Februari 2020 sampai 20 Maret. Nah, setelah itu corona itu PJ-nya Ilham. Nah, ini terlaksana. Terlaksana berapa kali ya? 4 atau 5 kali itu kita bisa ke pengadilan untuk melihat persidangan. Sudah selesai ya. Yang legal event. Selanjutnya Kominfo. Silakan. Sudah, Mas. Kominfo juga nggak ada. Sudah disampaikan tadi Mas Ayas. Oh, sudah. MC-nya Maaf aja ya. Sudah selesai semua ya. Ini terakhir bab 3 penutup. Saya bacakan. Demikian laporan pertanggungjawaban pengurus komunitas peradilan semu periode 2019-2020. Atas nama kami sebagai pengurus komunitas peradilan semu periode 2019-2020 maupun golongan yang turut membantu komunitas peradilan semu dalam segala hal demi kesuksesan program kerja komunitas peradilan semu dan juga permohonan maaf yang setulus-tulusnya dari kami atas segala khilaf dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. LPC ini ditetapkan di Surabaya pada tanggal 10 Januari 2021. Ketua Umum Dwi Sulistiowardini ini ditandatangan langsung ya. Baik. Bisa ditandatangan langsung enggak? Bisa. Bisa kan? Halo. Ojo ngebeki Gonsul. Ketua Dema. Nah, ini ketua Demanya ini sudah saya undang, sudah saya chat, tapi beliaunya tidak bisa hadir karena acara keluarga. Terus katanya diwakilkan, tapi wakilnya saya chat tentang 1 sampai sekarang nggak tahu. Halo? Ditandatangan siapa ini, Dema? Atau di skip aja? Di skip aja, Mas. Ini perwakilannya. Oke, di skip aja. Ya udah.
Oke, di skip. Nanti diminta. Oke. Ya udah, sekian dari kami pengurus 2019-2020 KPS. Saya mewakili dari teman-teman, sekali lagi terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung di KPS di tahun kepengurusan kita, dan terima kasih juga buat teman-teman yang aktif di KPS. Dan juga saya mewakili teman-teman memohon maaf yang sebesar-besarnya karena di luar rencana kami adanya COVID ini berdampak pada program kerja yang sudah kami rencanakan, sudah kami pikirkan bersama-sama, tetapi ada hal yang tidak terduga datang dan kami memohon maaf karena kami belum bisa masalah untuk program kerja dilaksanakannya gimana, dan jadinya ya banyak yang tidak terlaksana. Saya mewakili teman-teman sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kepengurusan baru ini bisa lebih baik lagi dari kepengurusan sebelumnya. KPS bisa lebih maju lagi, bisa lebih mendapat penghargaan atau piala nanti waktu lomba. Itu doa dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yakni pengenalan pengurus Surabaya tahun 2021. Di sini saya akan menyampaikan hasil pemilihan calon ketua dan wakil ketua kepengurusan komunitas peradilan semu UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2021 yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Desember hingga 29 Desember 2020 untuk pasangan kandidat nomor urut 2 Yolanda Puspita Rizky dan Natimatu Autoria, dan 51,1% untuk pasangan kandidat nomor urut 1 Muhammad Baihaqi dan Vina Septi Megita. Selamat bagi saudara Baihaqi dan saudari Vina yang telah mendapatkan suara terbanyak. Silakan mungkin saudara Baihaqi dan saudari Vina menyampaikan sepatah dua kata atas terpilihnya kalian berdua menjadi ketua dan wakil ketua Komunitas Peradilan Semu 2021. Vina atau mungkin Mas Baihaqi mau mengucapkan sesuatu sepatah dua kata? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat. Oke, ini sebenarnya hal yang tidak disangka-sangka. Terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan. Mewakili dari wakil Mbak Megita, ini sedikit kami memberikan sepatah dua kata, tidak lain dan tidak bukan, hanyalah terkait bantuan dan kerjasama dari anggota KPS lainnya. Jadi dalam mewujudkan organisasi KPS ini agar bisa menjadi lebih baik lagi, tentu kita tidak terlepas dari peran-peran anggota yang sangat berkompeten dalam bidang-bidang yang kita butuhkan. Nah, oleh karena itu, kami juga mohon bantuannya juga kepada para jajaran pembina dan alumni untuk senantiasa mendukung kami dan mengarahkan kami dalam memimpin organisasi KPS ini selama 1 tahun ke depan. Mungkin terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan, kritik dan saran
tetap akan kita terima karena memang sejatinya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan susunan pengurus secara lengkap. Susunan pengurus Komunitas Peradilan Semu tahun 2020-2021, Ketua M. Baihaqi A dengan Wakil Vina Septimegita, Sekretaris Nur Habibatus S dengan Wakil Dina Kamelia Sukma, Bendahara Yolanda Puspita dengan Wakil Nadimatu Autoria, Koor Divisi Eksekutif Muji Fadilah Desipe dengan Wakil Zulham Mahmudin, Koor Divisi Legal Event Fatma Hari Setioningati dengan Wakil Safira Dinar Putri, Koor Divisi Kominfo Nurul Komariah dengan Wakil Bibah Fiilmah. Itu tadi nama-nama pengurus Komunitas Peradilan Semu 2021. Marilah kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yakni pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Kamada. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, untuk acara yang terakhir yakni penutup, marilah kita panjatkan doa agar pengembangan kepengurusan yang baru ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik, dilancarkan dan dimudahkan. Marilah kita mengeningkan cipta sejenak untuk berdoa. Aku mau ambil kerudung mama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tujuhna bi jamil ahwali wal afat wa jamil hajat wa tuballighuna bi afdal hayat min jami'i khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrati a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'alayya walidayna wa an na'mala sholihan tardahu wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittinabah wa arinal batila batilan warzuqna ittinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup bersama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah dengan selesainya doa pada siang hari ini, selesai pula acara pada siang hari ini. Sebelum acara ini benar-benar berakhir, mohon hadirin sekalian mengaktifkan kamera untuk sesi foto bersama. Ayo rek foto rek, terakhir rek. Ayo on cam semuanya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Slide yang selanjutnya. 1, 2, 3. Sebentar. Oh, ya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oh, sudah. Oke. Terima kasih, saya selaku MC mewakili panitia pada acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, serta kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran hadirin sekalian. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas terpilihnya Bayaki. Selamat buat kalian semua. Amanah, semangat. Semua Selamat. 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 Itu doakan ya Pak Mahir Oh iya. sembuh dari COVID. Iya, semoga setelah sembuh bisa aktif menjadi pembina KPS. Sembuh. Ya. Ini mana ya wajah-wajahnya pengurus baru ini? Ada Vina Septi, Yolanda, Zulham, Syafira Dinar, Muci. Nadima tuh enggak ada itu. Nadima tuh nggak bisa on cam ya. Nurul nggak bisa on cam. Dina Kamelia juga. Iku Vina Septi. Ya, Vina Septi wakilnya ini. Selamat ya buat kalian semua. Semoga sama bisa makin membuat KPS makin maju lagi. Terus lagi dari apa yang kurang dari kami, ambil yang perfectnya saja. Ditunggu kabar dari KPS selanjutnya pengurusan sampean. Oke, bye.